Seandainya sejarah bisa berbicara, ia akan mengingat satu pesan manusia yang selalu diabaikan. Jangan main-main dengan api, jika yang kau nyalakan adalah matahari kecil bernama nuklir. Di era saat teknologi bisa menciptakan keajaiban, kita mendekat ke titik genting. Pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan. Sahabat Islamic Tales ID, dalam episode kali ini, mari kita bahas tentang bagaimana Perang Dunia Ketiga bisa terjadi, dan kemungkinan dampak yang akan terjadi jika perang tersebut dimulai. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Iran dan Israel kembali meningkat ke level yang sangat berbahaya. Gelombang serangan ke-12 dari Iran ke Israel menyusul serangan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir penting di Iran. Konflik ini memiliki potensi untuk menyulut ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah, bahkan dunia. Tak bisa dipungkiri, Israel selama ini memang terlihat sangat kuat dengan pertahanannya, yaitu Iron Dome, sebuah pertahanan di mana rudal-rudal yang dikirim musuh atau pesawat-pesawat musuh yang melintas di udara Israel akan langsung dihancurkan oleh Iron Dome. Namun, dalam serangan Iran kali ini, yang terus bertubi-tubi mengirimkan rudal ke Israel, Iron Dome juga terlihat kewalahan karena saking banyaknya rudal yang dikirim. Dan akhirnya rudal-rudal itu banyak yang lolos dan meluluh lantahkan Israel. Pada awalnya, pihak Amerika terlihat tidak ingin ikut campur dalam konflik ini. Namun, baru-baru ini ada berita tentang Amerika yang telah menghancurkan fasilitas nuklir dari Iran. Dari berita ini, akankah Rusia dan Cina bakalan ikut campur juga? Jika kedua negara besar tersebut juga tersulut, maka tidak mungkin bahwa Perang Dunia Ketiga akan benar-benar terjadi. Dan apakah kita siap untuk menghadapinya? Dunia bukan lagi berada di ambang. Ia sudah menari di atas kawat api. Setiap aliansi adalah bara, dan setiap pemimpin kini menggenggam tombol merah. Sebuah tombol yang bisa mengakhiri segalanya dalam hitungan detik. Tahun ini, langit tak lagi biru. Gelombang serangan meningkat drastis. Rudal melintas seperti pesan maut dari satu negara ke negara lain. Provokasi dibalas ancaman. Ancaman disambut latihan militer. Satu kesalahan. Satu peluru yang salah sasaran bisa memicu kehancuran global yang tak dapat diulang, tak dapat dibatalkan. Ini bukan sekadar perang antar negara. Ini adalah ketegangan yang menjalar ke setiap perbatasan, menyusup ke ruang rapat tertutup, dan berdetak di balik senyap lemah senjata nuklir. Lalu pertanyaannya, jika satu saja jatuh, berapa banyak yang akan menyusul? Dan apakah kita sedang menyaksikan bab awal dari Perang Dunia Ketiga? Atau lebih mengerikan lagi, kiamat buatan manusia. Kita semua tahu bahwa di Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki adalah simbol dari betapa dahsyat dan mengerikannya kekuatan nuklir. Dalam hitungan menit, langit Hiroshima akan menyala seperti neraka. Bom atom Little Boy dijatuhkan. Suhu di pusat ledakan mencapai lebih dari 1 juta derajat Celcius dalam satu kilatan cahaya. Lebih dari 70.000 nyawa lenyap seketika. Tubuh manusia menguap, bangunan menjadi arang, dan kota itu dalam 1 detik berubah menjadi gurun abu dan jeritan. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Bom kedua, Fat Man, meledak dengan daya lebih besar. Sekitar 40.000 jiwa tewas di tempat. Gelombang panas, radiasi, dan tekanan kejut merobek daging, menelan bangunan, dan meninggalkan bayangan manusia yang tercetak di dinding sebagai saksi bisu kekejian zaman. Namun yang paling mengerikan bukanlah ledakan, tapi apa yang terjadi setelahnya. Korban yang selamat menderita bertahun-tahun akibat luka bakar, kanker, dan mutasi genetik. Radiasi tak kasat mata itu tetap tinggal, menodai tanah, air, dan udara. Dan kini, bom yang dijatuhkan di 2 kota itu terlihat kecil dibandingkan senjata nuklir modern. Bom nuklir saat ini bisa ratusan kali lebih kuat. Satu rudal balistik antar benua bisa menargetkan kota dari jarak 10.000 km dan melepaskan jutaan jiwa hanya dalam hitungan menit. Einstein pernah berkata, "Saya tidak tahu dengan apa Perang Dunia Ketiga akan dilawan, tapi Perang Dunia Keempat akan dengan tongkat dan batu." Ungkapan ini seakan-akan menjadi isyarat bahwa Perang Dunia III bisa menghilangkan seluruh teknologi saat ini. Satu ledakan nuklir dapat membunuh jutaan jiwa hanya dalam 1 menit. Kota-kota hilang dari peta, langit memerah, seperti senja yang tak pernah berakhir. Tapi, kehancuran sejatinya belum dimulai. Beberapa hari setelahnya, langit menutup. Awan debu radioaktif menyelimuti dunia. Matahari tak lagi terlihat. Lalu datang musim dingin nuklir. Bumi membeku dalam kelaparan. Tanaman tak tumbuh,
hewan pun mati. Manusia saling bertarung demi seteguk air dan sebutir roti. Tak akan ada lagi internet dan tak ada listrik. Peradaban ambruk dalam sunyi. Yang terlihat hanyalah puing-puing kehancuran yang diakibatkan oleh perang nuklir. Dan pada akhirnya, kita kembali ke zaman batu. Inilah dunia setelah kiamat nuklir terjadi. Dalam ajaran Islam, akhir zaman bukan sekedar akhir dunia, tapi fase ujian terbesar bagi umat manusia. Rasulullah SAW bersabda tentang fitnah yang akan datang. Gelapnya fitnah Dajjal, peperangan dahsyat yang menghanguskan iman, dan zaman di mana pedang kembali menggantikan teknologi. Dalam surah Al-Kahfi, kita diajarkan untuk berlindung dari fitnah besar. Apakah ini isyarat bahwa teknologi akan hancur, bahwa dunia digital akan musnah, dan kita kembali menjadi manusia yang bertahan di tengah reruntuhan peradaban? Hari ini, senjata nuklir bukan hanya teori. Negara-negara besar Amerika, Rusia, Cina, Iran, Israel saling melirik tombol merah. Rudal antar benua bisa meluncur hanya dalam 5 menit. Sekali jatuh, tidak hanya membunuh, tapi juga mematikan bumi itu sendiri. Maka pertanyaannya bukan lagi kapan, tapi sudahkah kita melihat pintu kiamat mulai terbuka satu persatu? Dan jika kita benar-benar berada di ambang kehancuran, apa yang bisa menyelamatkan kita selain iman? Dunia masih punya harapan, meski suara sirene perang memekakkan langit. Meski berita dipenuhi ancaman rudal dan peringatan bom, tapi belum semuanya hancur. Belum semua manusia kehilangan nurani. Masih ada ruang, meski sempit, untuk sebuah keajaiban bernama kesadaran. Diplomasi yang sering dianggap rapuh ternyata bisa lebih kuat dari misil. Karena satu kata damai yang tulus bisa mencegah ribuan nyawa melayang. Satu perjanjian bisa memadamkan bara dendam yang bertahun-tahun terbakar. Iman yang sering dilupakan dalam hitungan strategi militer bisa lebih tajam dari senjata. Karena hati yang disinari iman tak akan ringan membunuh dan tak akan mudah diprovokasi oleh nafsu kuasa. Dan mungkin masa depan manusia tidak akan ditentukan oleh teknologi yang terus berkembang. Tidak oleh seberapa cepat drone bisa menembak atau seberapa dalam bunker bisa dibangun, tapi ditentukan oleh satu hal yang paling sederhana. Pilihan. Pilihan untuk membalas atau memaafkan, untuk membangun tembok atau membangun jembatan, untuk menyelamatkan dunia atau menyulut akhirnya. Setiap pemimpin, setiap bangsa, setiap manusia sekarang berdiri di ujung jalan dengan dua arah yang jelas, memilih perang atau memilih bertahan. Dan mungkin masa depan tidak ditulis oleh tangan-tangan mesin, tapi oleh hati yang berani mencintai meski dunia penuh kebencian. Oleh jiwa-jiwa yang mau bersujud, bukan menyerang. Oleh suara-suara yang mau berdialog, bukan membentak. Selama masih ada satu orang yang berdoa untuk perdamaian, satu anak yang tersenyum tanpa takut, satu pemimpin yang memilih bicara sebelum bertempur, maka dunia ini masih bisa diselamatkan. Jika video ini mengetuk hati dan logikamu, sebarkan. Satu klik bisa menyebar kesadaran. Mungkin itu cukup untuk mengubah masa depan. Sahabat Islamic Tales ID, jangan lupa sholawat hari ini.